أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى آله وأصحابه كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar siaran dakwah radio Masjid Mujahidin. Mari kita lanjutkan pemahaman kita terhadap makna kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Yang lalu kita telah sampai pada ayat 136 surat An-Nisa. Sekarang kita lanjutkan ayat 137. Sebelumnya mari kita tilawat, yaitu firman Allah yang ada dalam ayat 137, kemudian sampai dengan ayat 140. Ayat 137 sampai dengan ayat 143 ini menerangkan keburukan, kejelekan, beberapa kejelekan orang-orang munafik. Siapakah itu orang munafik? Orang munafik itu tidak kelihatan, Pak. Yaitu orang yang menyatakan lahirnya beriman, tetapi hatinya kafir. Nah, kalau kita ketemu begini, tidak tahu, Pak. Kita ini kan tidak bisa melihat hati seorang. Kalau ada orang munafik betul, lalu ia mengaku Islam, ia sholat, tapi hatinya ingkar, kita tetap menghukumi itu orang Islam itu. Dan apa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka itu sering secara diam-diam bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan bersekutu dengan orang-orang kafir musyrik dari Makkah untuk menghancurkan Islam. Nabi tahu itu orang-orangnya, malah mereka itu ikut perang Uhud bersama Rasul. Nabi hanya mengingatkan supaya beriman itu dari hati sampai ke lisannya, jangan sampai lisannya saja. Ternyata mereka di tengah-tengah perang pulang, provokasi kepada orang-orang yang ikut perang, nanti mati loh ya kamu. Perang itu hidup atau mati? Iya, kalau hidup, kalau mati menghembus-hembus perang ini. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah pertama sudah dijelaskan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka, teman-teman mereka,
Mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok saja itu. Dan kami supaya tahu rahasianya orang Islam itu di mana. Allahu yahtazuhum wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas mengolok-olok mereka. Orang munafik itu kapan saja nanti akan ditampakkan oleh Allah. Seperti di Madinah mereka membuat masjid namanya Masjid Diror. Allah menyuruh kepada Nabi supaya masjidnya dibakar. Loh, ini bukan kekerasan Pak ini. Umpamanya kok sekarang terjadi begitu, ada yang menuduh Nabi keras itu, preman bergaya jubah begitu. Padahal apa yang dilakukan itu perintah Allah, supaya masjid itu dibakar. Karena apa? Menyaingi masjid Nabi untuk mengumpulkan orang-orang munafik. Nah, ini keburukannya diantaranya dalam ayat 137 sampai dengan ayat 143. Mari kita baca beberapa ayat, yaitu ayat 137 sampai dengan ayat 140. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu. Halaman 274. Oh bukan Pak. Halaman 275. Ayat 137, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
seterusnya mari kita tilawat pada majelis yang akan datang. Sekarang kita terjemahkan ayat 137. Sebelum kita menerjemahkan ayat 137, pada ayat 125 dan 126 yang lalu kesimpulannya, keadilan harus ditegakkan dan kesaksian harus diberikan sesuai dengan kenyataan dan harus merata di antara sesama manusia. Memutuskan harus adil, bersaksi juga harus adil. Yang kedua, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para utusannya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada akhirat, itu menjadi pokok rukun iman yang harus diyakini hati dan ikrar serta pengamalannya. Diyakini secara keseluruhan, tidak boleh dipisah-pisahkan dan dibeda-bedakan. Misalnya para malaikat disebut di dalam Al-Quran kurang lebih ada 10. Itu tidak boleh kemudian dipilihi yang enak-enak saja. Saya sangat benci kepada malaikat Israel karena mencabuti nyawa terus itu. Orang Yahudi paling benci, memusuhi kepada malaikat Jibril. Karena apa? Malaikat Jibril dituduh membuka kedok kesalahan mereka. Dan Al-Quran menerangkan kesalahan-kesalahan mereka itu. Wahum yuharrifun al-kalimah amawati. Mereka memutar balik ayat, menghilangkan, menambah. Itu Jibril menyampaikan wahyu berita itu dikarenakan, wah ini ngaco ini. Karena itu mereka memusuhi malaikat Jibril. Nah, mengimani malaikat, seluruh malaikat yang disebut oleh Allah kita yakini. Nabi-nabi Allah, utusan Allah, mulai nabi pertama sampai yang terakhir, tidak boleh salah satu didiskreditkan atau ditambah. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tinggal satu langkah, Pak, itu. Beriman kepada Nabi Muhammad sudah sama itu sudah. Nah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad itu, mereka merasa selain orang Yahudi itu rendah, kelas budak. Nah, Muhammad bukan Yahudi, tapi Muhammad Arabi. Padahal dulu-dulu sudah ada Nabi Arab, Nabi Hud. Itu Arab itu. Kemudian Nabi Soleh itu Arab, cuma Arabnya bukan Arab Musta'ribah, Arab kuno, yaitu Arabul Ba'idah. Ada 3 macam Arab: Arabul Ba'idah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Ini. Nah, itulah tidak boleh membeda-bedakan kepercayaan kepada Nabi, di mana Nabi itu jumlahnya 25, para Rasul itu, ya, Nabi mungkin lebih dari itu, Pak, ya. Lalu dalam ayat berikutnya menunjukkan beberapa keburukan orang-orang munafik. Mari kita terjemahkan, ya, ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sudah tahu artinya, Pak, ya? Sudah sering disebut innalladzina amanu, innalladzina kafaru, ya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Sesungguhnya orang munafik itu, mereka itu beriman, tetapi setelah beriman, summa kafaru, kemudian dia ingkar, dia kafir. Setelah itu kembali lagi, summa amanu, lalu mereka beriman lagi. Akhirnya summa kafaru, kemudian kafir lagi. Summa zdadu kufra, akhirnya
kafirnya itu bertambah-tambah. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang telah beriman. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Setelah kafir, summa amanu, kemudian mereka beriman. Tetapi berikutnya summa kafaru, dia kemudian kafir lagi. Bahkan untuk terakhir summa zdadu kufra, summa kemudian izdadu, mereka bertambah-tambah kafirnya. Watak-watak seperti ini karena orang munafik ini ingin mendapatkan untung dari semua pihak. Ingin mendapatkan untung dari umat Islam, tapi ingin mendapatkan untung dari orang kafir. Maka perilakunya kalau ketemu orang Islam ngaku-ngaku beriman. Kalau ada zakat kasih saya. Karena di dalam Islam kan ada infak, ada zakat. Dan pada akhirnya kalau itu sudah negaranya berbentuk negara Islam, ada Baitul Mal. Nah, supaya mendapatkan harta dari Baitul Mal, amanah, kami beriman. Tapi kalau ketemu orang kafir yang punya dagangan banyak, supaya diberi harga murah, summa kafaru, di hadapan orang kafir, dia menyatakan kafir. Satu ketika ia ketemu orang Islam dan butuh kepada orang Islam, kami beriman. Jadi bolak-balik beriman kafir. Nah, kalau orang sudah keluar masuk iman kafir itu, khatamallahu ala qulubihim, surat Al-Baqarah awal ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang yang sudah bolak-balik iman kafir itu akhirnya sumazdatu kufra. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mematri hati-hati mereka. Allah telah menutup mata-mata mereka. Allah telah menutup telinga-telinga mereka. Dengan tutup ghisyawah, yang tidak dengar sama sekali, tidak melihat sama sekali, dan hatinya buta. Para jamaah yang terhormat, ini sikap orang munafik. Kalau sudah keluar masuk iman kafir itu, akhirnya kafirnya itu berkarat, Pak, itu. Sumazdatu kufra. Kemudian dinyatakan oleh Allah, lam yakunillahu, tidak akan Allah itu liyaghfira lahum, mengampuni mereka. Liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni kepada mereka. Ya untung kalau kemudian iman kafir, iman mati. Untung kalau begitu. Tapi biasanya kalau keluar masuk iman kafir itu, akhirnya kekafirannya itu bertambah-tambah, Pak. Biasanya akhirnya kafir. Nah, kalau akhirnya kafir lebih-lebih sumazdatu kufra, iya kafirnya bertambah-tambah. Mungkin kadung kunangan diketek-ketek nopisan kafire. Contoh-contoh banyak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang kalau kita meneliti juga banyak orang begitu itu. Nah, tidak hanya Allah tidak mau mengampun buat mereka, walaliyatiyahum sabila, dan tidak untuk memberi petunjuk kepada mereka sabila, ke jalan. Maksudnya sabila itu siratal mustaqim. Tapi sabila itu kalau tidak satu, itu jalan lurus. Kalau subul, jalan-jalan, itu jalan setan, Pak. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada para sahabat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula
inilah jalanku yang lurus. Nabi menunjuk satu garis, satu jalan dari atas ke bawah. Maksudnya yang menghubungkan hamba kepada Allah cuma satu jalan. Lalu wala tattabi'us subula, jangan kau mengikuti jalan-jalan. Akhirnya untuk kedua kalinya Nabi menggambarkan, Rasulullah menggambarkan garis-garis malang melintang, lurus, bengkok, lalu malang melintang. Kalau garis itu sudah paralel melintang begini, ini jalan setan. Wala tattabi, kamu jangan ikuti jalan itu. Kalau mengikuti jalan-jalan itu tidak sampai kepada Allah. Nah, para jamaah yang terhormat, dari pengalaman kami ketika menjadi sekretaris Majelis Fatwa Majelis Ulama Jawa Timur, pada waktu ada penjelasan P4, Pak. Masih ingat P4 gitu ya? Untuk menuju Jakarta itu lewat jalan mana saja. Lewat pantai utara, pantai selatan, lewat laut, lewat darat, lewat udara, bisa. Demikian pula untuk menuju kepada Tuhan, tidak mau menyebut Allah. Jalannya juga banyak. Lewat agama ini, lewat agama ini, lewat agama ini. Akhirnya sampai kepada Tuhan. Nah, ini mau diajarkan di sekolah-sekolah. Kebetulan waktu itu saya masih menjadi pejabat pengawas sekolah, Pak. Nah, setelah para alim ulama melalui koordinasi Majelis Ulama membuat satu keputusan bahwa jalan Allah itu Tuhan, bukan Jakarta. Allah itu mengenalkan dirinya sebagai pencipta, pemelihara, pengatur. Siapa yang mempercayai itu harus menyembah. Nah, ini pelajaran tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ya. Dengan kaidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dengan pakai kesaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang wajib disembah dengan benar illallah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Cara menyembah itu menurut Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah lakukan, yang tidak dikehendaki jangan dilalui. Yang dikehendaki oleh Allah itu lewat siratun mustaqim, lewat jalan yang lurus. Isinya akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Inna dina indallahi al-islamu. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah al-Islam. Dan Islam itu sudah punya ajaran baku. Ada tertulis dalam Al-Quran. Nabi menerangkan melalui hadis-hadis beliau. Lewat situ. Wa man lam yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Artinya tidak sampai. Kalau menuju Allah lalu tidak lewat Islam, tidak sampai kepada Allah, Pak. Dan kita yakin tidak ada Allah yang lain, tidak ada. Hanya satu Allah itu. Yang disembah cuma satu, yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur, hanya satu, yaitu Allah. Nah, disinilah kemudian Allah memberi petunjuk. Allah pertama-tama mengampun. Memang manusia itu mempunyai sifat dua yang asal, yang pokok, Pak. Lupa dan keliru. Kalau Nabi namanya maksum. Rasul yang diutus oleh Allah itu mempunyai maksum, artinya dijaga oleh Allah. Sedangkan selain Rasul termasuk sahabat Rasul. Kalau sekarang kita mengenal wali itu mungkin salah, Pak. Cuma wali itu karena takarrubnya kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kebiasaan
gemar berbuat amal soleh, kemudian kalau akan berdosa, ia kemudian berusaha menggagalkan. Itu pengaruh amal soleh, terutama sholat malam. Walaliyahdiahum, dan ia tidak memberi jalan petunjuk ke jalan sirat mustaqim. Jadi sabilan sini kan kalimat tunggal, Pak, sabil. Kalau jalan-jalan itu subulun. Nah, sabil yang satu ini sesuai dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sabil, yaitu sabilullah. Istilahnya sirat mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala apabila orang nurut lewat jalan itu akan diberi nikmat. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan orang-orang yang lewat sirat mustaqim alladzina an'amta alaihim, mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah yaitu para rasul, kemudian pewaris-pewaris para rasul, ini yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdub, tidak seperti orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai, orang itu diberi petunjuk kebenaran tapi tidak mau. Itu dimurkai, Pak. Dia diberi petunjuk kebenaran tapi tidak mau menerima, tidak mau menjalani. Itu namanya maghdub. Dan orang-orang yang tersesat, bolun, orang yang melakukan, meyakinkan sesuatu lewat jalan yang salah, itu namanya sesat. Ini para jamaah terhormat, kalau kita mau mengetahui makna-makna ini secara umum saja, kita sudah tahu bahwa jalan menuju Allah cuma satu, yaitu sabila. Maksudnya sabilullah, lebih jelas lagi sirat mustaqim. Di dalam surat Al-An'am nanti, Pak, juz berikutnya kita punya sebagian, tinggal nanti menambah kelengkapannya. Ini nanti akan sampai pada surat Al-An'am. Diterangkan bahwa jalan yang lurus cuma satu. Dipertegas dengan innad dina indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang memilih selain Islam sebagai agama tidak akan diterima. Orang yang tidak memilih Islam sebagai agama di dunia boleh makmur, Pak. Karena apa? Allah memberi rahmat di dunia ini tidak pandang bulu, beriman atau tidak, semuanya diberi. Tinggal mana yang terampil mencarinya, siapa yang menggunakan teknologi akan lebih banyak mendapatkannya. Cuma aturannya, kalau mencari harta yang ada di dunia ini, jangan monopoli. Jangan mengambil hak yang telah dimiliki orang lain. Ada aturan-aturan. Sehingga ada hukum halal dan haram di dalam usaha. Nah, para jamaah yang terhormat, mari kita ulangi lagi. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang telah beriman, kemudian mereka ingkar, summa amanu, kemudian mereka berbalik iman lagi, habis itu summa kafaru, mereka berbalik menjadi kafir lagi, terakhir summa zdadu kufra, kafirnya menjadi-jadi. Yang semula masih kadang-kadang membantu orang Islam, akhirnya memusuhi. Pengalaman orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terakhir berkoalisi dengan Yahudi, berkoalisi dengan orang musyrik Mekah untuk menyerang Nabi. Bahkan orang munafik itu yang beri jalan, ini loh jalannya, ini loh jalannya, karena mereka itu pura-pura Islam. Nah, dalam perang Uhud Nabi sampai kebobolan, Pak. Kenapa? Orang munafik memberitahu bahwa garis belakang rapuh.
Ya ini juga termasuk ada orang-orang munafik yang disuruh menjadi pasukan pemanah yang tidak, kata Nabi diberitahu, kamu jangan turun, tunggu komando saya. Nah, belakang itu adalah tempat yang strategi, tapi tidak diketahui oleh orang kafir. Kenapa? Lewat antara gunung dan gunung. Nah, ini disuruh jaga. Kalau ada musuh dari lewat belakang, panah dari atas. Atau lempari batu dari atas. Kan tidak bisa masuk itu. Tapi orang-orang munafik dengan diam-diam memberitahu, lewat belakang, di belakang kosong ya. Kenapa? Di antara pasukan pemanah yang disuruh di atas di gunung tadi itu, ketika ada harta rampasan jatuh dari orang kafir, ini mereka matanya biru, Pak itu. Orang itu kalau materialis itu kalau melihat uang kan matanya biru katanya. Saya tidak ngerti istilah mata biru itu. Ini. Nah kemudian dia berpikir, kalau saya tidak turun tidak dapat apa-apa nanti. Nanti diambil orang-orang yang memiliki itu aja. Dia turun. Nah ketika turun inilah pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ini. Lalu orang munafik diam-diam memberitahu belakang kosong. Khalid bin Walid membawa pasukan ke belakang. Nah, orang-orang tentara kaum muslimin kocar-kacir, Pak. Itu akibat orang-orang munafik yang ikut perang, bukan malah membantu Nabi, malah ini mencari jalan buat orang-orang kafir bagaimana dapat menggempur Islam habis-habisan. Nah ini, kalau sudah begitu sumazdatu kufra. Nah, para jamaah yang terhormat, kepada orang munafik apabila mati dalam keadaan munafik, yaitu sumazdatu kufra tadi itu, ya kafir pertama-tama, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Dan amalan-amalan ketika ia mengaku beriman, sholat. Tapi orang munafik kalau zakat itu paling benci, Pak. Mau sholat itu, puasa mau. Tapi kalau zakat, Masya Allah. Ini. Kadang-kadang itu haji itu. Itu semuanya hapus. Karena ia mati dalam keadaan sumazdatu kufra. Dan kalau sudah kafirnya itu, kata orang Jawa kafir kawa'awu, ya, kafirnya sudah berkarat, Allah tidak akan memberi petunjuk jalan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sirat mustaqim, yaitu artinya Islam, akidah Islamiyah, syariah Islamiyah, dan akhlak Islamiyah. Inilah yang dapat mengantarkan orang menuju ridha Allah. Ayat 138. Basyir. Basyir itu fi'il amar, Pak. Kalau kalimat fi'il amar itu bertemu dengan isim yang ada alnya, huruf terakhir yang asalnya sukun itu menjadi hidup kasrah. Basyir, basyiril munafiqin. Kalau dibaca kalimat per kalimat, basyir al munafiqin. Basyir itu asalnya beri berita gembira. Tapi di sini maksudnya beri kabar. Nah, ini tasbih maklub, Pak, ini. Orang kafir kok disuruh diberi kabar gembira. Ingat, saya beri kabar gembira ya, kamu nanti akan gosong di neraka. Ini tasbih maklub itu. Berarti tanzir, ya. Karena Nabi itu basyirah wa nazirah. Basyir. Kabarkanlah al-munafiqina, kepada orang-orang munafik, jamak ini, Pak. Al-munafiqu, al-munafiquna, al-munafiqa, al-munafiqi, al-munafiqina. Orang-orang munafik. Bagaimana orang munafik? Penjelasan Nabi, orang yang melahirkan Islam tapi hatinya tetap dalam keadaan kafir. Bi anna, bahwasanya lahum, buat mereka, azaban, siksa alima yang sangat pedih, sangat sakit. Bagaimana beratnya siksa azab api neraka, katakanlah azab kubur saja, itu sakitnya luar biasa.
ada berita ghaibiyah, orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir karena memang tidak pernah beriman, tidak pernah beramal soleh. Ketika ditanya tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang agamanya, di dalam hadis itu dikatakan tidak bisa jawab. Dalam keadaan seperti itu, kemudian malaikat memukulnya. Lah dipukul itu kita tidak usah bisa bayangkan, Pak. Dipukul sakit atau tidak. Nah, pukulan itu adalah pukulan siksa. Setelah itu alam kuburnya, bukan kuburnya, Pak. Kalau kubur itu fisik kalian, alam kuburnya disempitkan. Karena sempitnya remuk. Kemudian alam kuburnya digelapkan. Setelah itu ditampakkan api neraka yang diberitahu, ini loh bakal kesana kamu. Ini sudah siksa yang sakit itu. Kalau sakitnya neraka jahanam misalnya, atau neraka Hutamah, itu sudah dijelaskan secara gampang saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohonkan ampun pamannya Abu Thalib karena mati dalam keadaan tidak Islam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan Abu Thalib untuk ampun, dilarang oleh Allah. Kenapa? Allah tidak akan mengampun orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan munafik. Akhirnya Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang pamanku engkau siksa, ringankan siksanya. Dikabulkan oleh Allah. Jadi siksanya tidak begitu berat, agak ringan. Di dalam hadis itu terangkan, Abu Thalib itu tidak diletakkan di dalam jahanam, tapi diletakkan di punggungnya. Fi fayhi jahannam. Tetapi panasnya punggung jahanam itu ketika kaki menginjak, otak mendidih. Di dunia belum pernah ada begitu. Bagaimana kaki menginjak, otak mendidih? Itu yang paling ringan. Lalu yang sebenarnya bagaimana? Wallahu a'lam wal-'iyadzu billah. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Mohon perlindungan dari Allah terhadap siksa neraka. Wa ma adraka mal Hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amatin mumaddadah. Coba dibuka nanti ya, karena surat Al-Hutamah itu. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi, dan itu wa ma adraka mal Hutamah. Apakah neraka Hutamah itu? Narullah allati tattali'u 'alal afidah. Yang akan tumbuh menyala sampai tulang-tulang dalam itu. Innaha 'alaihim mu'sadah. Orang yang berada neraka dalam Hutamah itu, dia akan disiksa di mana apinya itu muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan dia didudukkan fi 'amatin mumaddadah. Dia didudukkan dan terikat di dalam sandaran yang tinggi sehingga tidak bisa keluar. Nah, itu azaban alima, siksa yang menyakitkan. Beranikah kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara orang kafir di dunia mungkin masih bisa kaya. Selama di dunia mungkin orang kafir bisa menerobos ke angkasa. Tapi berapa tahun kemampuan begitu itu? Di dunia ini terbatas dan bersifat fana. Sementara, tidak ada yang baqa. Sedangkan kehidupan di akhirat itu khalidina fiha abada, kekal dan buat selama-lamanya. Oleh karena itu kehidupan di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, yaitu sedikit dan sebentar salib. Ad-dunya mata'un, dunia itu kesenangan, dan disebut mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Kenapa? Walaupun punya banyak, waktunya sedikit sekali. Orang yang kaya raya, apakah ketika mati kekayaannya dibawa? Di kota besar manapun, kalau ada orang mati mesti naik ambulan. Dan tidak ada orang punya ambulan pribadi, belum ada, Pak. Mobil-mobilnya yang istimewa itu ditinggal. Dia diantar mobil ambulan. Nah, barangkali sudah ada ambulan udara ya.
Tapi naiknya naik sederhana. Kalau sudah begitu, fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian pergi? Wa ainal mafar? Di tempat mana kamu akan lari? Jawabnya, kembali itu hanya kepada Allah, tetapi diterima sebagai ridhonya atau diterima dalam keadaan murkanya. Basyiril munafiqin. Beri kabar susah, kabar gembira, tapi dibalik Pak ini. Kenapa? Kabar gembira kok azaban alimah. Beri kabar kepada orang-orang munafik yang sifatnya innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra, itu kamu nanti atau mereka itu lahum azaban alima, mendapatkan siksa yang sangat pedih, sangat menyakitkan, tidak bisa diukur dengan sakitnya di dunia ini. Para jamaah hormat, barangkali orang yang meninggal karena luka, Pak, itu mungkin lukanya tidak terlalu banyak, Pak. Apalagi luka perang tertembak, tempat jantungnya hanya coba satu, ya. Atau orang, katakanlah orang Bapak main celurit itu apa namanya, carok, ya. Ya paling lukanya 10. Tetapi sakitnya sakaratul maut buat orang munafik dan orang kafir seperti orang dilukai 300 kali. Itu berita dari Nabi, Pak. Bagaimana persiapannya kita menghadapi sakaratul maut? Yaitu amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, malaikat Israel ketika mencabut rohnya itu diumpamakan seperti sehelai rambut, selembar sutra yang diletakkan di atas tepung, lalu ditarik pelan-pelan, ditarik keras juga uang namanya sutra di atas tepung yang halus, ya tidak sakit, Pak. Tetapi rohnya orang-orang kafir itu ibarat kain sutra diletakkan di atas duri-duri yang menancap, kemudian ditarik keras. Wal'iyahzubillah. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Nah ini terutama yang tua-tua sudah siap ini. Nggak tahu yang muda-muda sudah siap atau belum. Kadang-kadang yang sudah tua malah tidak siap, Pak. Untuk supaya siap, muda atau tua, supaya percaya, beriman bahwa ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, beriman kepada hari akhir itu termasuk sendi-sendi iman yang wajib dipercayai. Kalau tidak, dia nanti akan kecewa karena pasti ketemu, akan mendapati waktu seperti itu. Kecewa sekarang bisa tobat, tapi kalau kecewa besok sudah terlanjur, lawang tobat wis ditutup, maka mau minta ampun sudah tidak ada gunanya. Kapan ditutup? Ya kalau sudah kiamat secara umum. Kalau kiamat kecil, kalau orang sudah sakaratul maut, ditutup itu pintu tobat. Ini. Dan orang ketika sakaratul maut tidak sempat bicara itu. Kalau ada orang sakaratul maut bicara itu bintang film yang ada begitu, Pak. Tapi kalau orang yang sakaratul maut sebelumnya tidak mungkin. Sakaratul maut cerita yang bukan-bukan itu. Karena apa? Pada waktu itu sudah diganggu oleh koalisi aliansi iblis, itu sudah pengganggu. Supaya orang dijerumuskan, jangan sampai mati dalam keadaan beriman, matilah dalam keadaan menjadi pengikut-pengikut iblis. Para jamaah itu baru terjemahnya. Kalau tafsirnya ya nanti pelajaran tafsir ada sendiri. Nah, inilah dari dua firman Allah ayat 137 dan 138 yang menerangkan keburukan orang-orang munafik dan akibat perolehan besok di hadapan Allah, akibat munafiknya itu azaban alima. Menjelang mati tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mati dalam keadaan tersesat. Wal'iyadzubillah. Para jamaah sekalian, waktu telah tiba untuk menunjukkan waktu Isya, sedangkan pengajian kita terbatas. Oleh karena itu kita ngaji terus, walaupun waktunya sebentar,
berulang kali akan menjadi waktu yang cukup banyak. Mari kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.